Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ahmad Nurzaman dari kelompok 1 Morfologi yang berisikan saya sendiri, Ferli Arliansyah, Muhammad Ersa Kaisar, Dimas Aji Santoso, dan Sepi Pratama akan menjelaskan tentang proses morfologi. Yang pertama adalah afiksasi, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Afiksasi adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan morfem terikat berupa afiks pada bentuk dasar. Bentuk dasar dapat berupa morfem bebas dan morfem terikat atau pangkal. Afiksasi dapat dilakukan di depan bentuk dasar yang disebut prefiksasi, di tengah bentuk dasar yang disebut infiksasi, di akhir bentuk dasar yang disebut sufiksasi, serta di awal dan di akhir bentuk dasar secara serempak yang disebut konfiksasi. Selanjutnya adalah bentuk, fungsi, dan makna afiks. Bentuk afiks sebagai morfem itu masih bersifat abstrak. Wujudnya baru nyata atau real ketika bertemu dengan bentuk dasar. Dalam hal ini, fonem awal bentuk dasar sangat menentukan wujud morfem atau afiks itu. Pertemuan afiks atau morfem dengan bentuk dasar atau morfem mengakibatkan terjadinya perubahan fonem. Inilah yang lazim disebut sebagai proses morfofonemik. Selanjutnya, fungsi afiks akan dijelaskan oleh Ferli Arliansyah. Silakan. Fungsi afiks. Fungsi afiks yang dimaksudkan adalah kemampuan afiks untuk mengubah kategori bentuk dasar. Misalnya, bentuk dasar berkategori nomina bisa menjadi verba, bentuk dasar verba berubah menjadi nomina, bentuk dasar adjektiva berubah menjadi verba, nomina, atau yang lainnya. Beberapa contoh yang berkaitan dengan fungsi afiks dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Fungsi prefiks "n" adalah mengubah bentuk dasar berkategori nomina menjadi bentuk kompleks berkategori verba. Terus yang kedua, mengubah bentuk dasar verba menjadi bentuk kompleks berkategori nomina. Lalu yang ketiga, mengubah bentuk dasar adjektiva menjadi bentuk kompleks berkategori verba. Lalu yang keempat, mengubah bentuk dasar numeralia menjadi bentuk kompleks berkategori verba. Next. Makna afiks. Makna afiks ditentukan setelah dibubuhkan pada bentuk lain. Oleh karena itu, makna yang dimaksudkan adalah dalam uraian ini adalah makna gramatikal afiks dalam bahasa Indonesia cukup banyak, baik berbentuk prefiks, infiks, sufiks, maupun konfiks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandy. Ya, langsung saja masuk ke dalam subbahasan komposisi. Pemajemukan adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menggabungkan satu bentuk bebas atau terikat dengan satu bentuk bebas atau terikat yang lain, sehingga menghasilkan kata majemuk. Kata majemuk dapat berbentuk bentuk bebas ditambah dengan bentuk bebas ditambah dengan bentuk terikat, bentuk bebas ditambah dengan bentuk unik, dan bentuk terikat ditambah dengan bentuk bebas. Makna setiap unsur dalam kata majemuk lebur dan mendukung satu pengertian atau membentuk pengertian baru. Apabila kata majemuk mendapat afiksasi, maka afiksasi itu berlaku bagi kedua unsur yang membangun kata majemuk yang dimaksud. Next. Kata majemuk dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, berdasarkan bentuk dasar yang membangunnya. Yang kedua, berdasarkan kategori bentuk dasar pembentuknya. Yang ketiga, berdasarkan hubungan antar unsurnya. Ketiga jenis kata majemuk ini disajikan secara rinci di bawah ini. Yang pertama, kata majemuk berdasarkan bentuk dasar yang membangunnya. Yang kedua, kata majemuk berdasarkan kategori unsurnya. Yang ketiga, kata majemuk berdasarkan hubungan antar unsurnya. Dan yang terakhir, kata majemuk berdasarkan susunannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ersa Kaisar. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut. Reduplikasi atau perulangan. Salah satu proses morfologi yang sangat lazim dalam bahasa Indonesia adalah reduplikasi atau perulangan. Hasil proses morfologis ini menghasilkan kata yang lazim disebut kata ulang. Istilah perulangan bersanding dengan bentuk ulang dan pengulangan atau yang disebut repetisi. Untuk memperjelas ketiga istilah itu, perhatikan data berikut. Yang pertama, ia menari kegirangan. Yang kedua, daripada duduk-duduk, lebih baik kita jalan-jalan. Yang ketiga,
cumi-cumi adalah makanan kesukaannya. Yang keempat, layang-layang menghiasi langit. Yang kelima, di tengah gelapnya malam, kudengar suara maling-maling. Yang terakhir, keramaian pasar dikejutkan oleh teriakan copet-copet. Next. Apabila bentuk dasar tidak mengalami aplikasi, maka hasil perulangan disebut kata ulang atau kata ulang berafiks. Baik seluruh maupun sebagian, akan tetapi apabila bentuk dasar mengalami afiksasi terlebih dahulu sebelum mengalami perulangan, maka hasilnya adalah kata berafiks lang atau disebut sebagian atau seluruh. Yang pertama, tarik-menarik kepentingan sudah biasa di dunia politik. Yang kedua, ia menari-nari kegirangan. Yang ketiga, acara itu diisi dengan tukar-menukar cendera mata. Yang keempat, sesama manusia tidak boleh saling menjelekan. Yang terakhir, petani itu menanam kacang-kacangan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dimas. Derivasi balik. Derivasi balik merupakan salah satu pembentukan kata yang terjadi karena bahasawan membentuknya berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenal unsur-unsurnya. Akibatnya, terjadi bentuk-bentuk yang secara historis tidak diramalkan. Misalnya, kata pungkir tidak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi sering dianggap bentuk dasar kata mungkir atau memungkiri. Demikian pula kata ketik dianggap bentuk dasar pembentukan kata mengetik. Bentuk ketik sesungguhnya tidak ada, yang ada adalah kata pik atau mengetik. Abreviasi. Abreviasi adalah pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menanggalkan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem, sehingga terbentuklah kata baru. Istilah lain untuk abreviasi adalah pemendakan, sedangkan hasil prosesnya adalah kependekan. Kependekan dibedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut. Pertama, singkatan, yaitu salah satu proses pemendakan yang berupa huruf atau gabungan huruf baik yang dieja, huruf demi huruf maupun yang tidak. Hasilnya, ABRI, MPR, DPR, dan seterusnya. 2. Penggalan, yaitu pemendakan yang dilakukan dengan mengekal salah satu bagian leksem, misalnya profesor, bu, pak, dok. Yang ketiga, akronim, yaitu pemendakan yang dilakukan dengan cara menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian-bagian yang lain, sehingga menyerupai kata secara fonotaktik. Misalnya tilang, jamu, janda muda, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang keempat, kontraksi, yaitu pemendekan yang meringkas leksem dari atau gabungan leksem. Misalnya tak atau tidak, takkan, tidak akan, sendra tari, seni, drama, dan tari. Kan saya kembalikan ke Ahmed. Oke, sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memerhatikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.